Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semua sehat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Senang gak ketemu sama Ibu? Ibu senang loh ketemu dengan kalian. Hari ini kita belajar tentang mari melaksanakan sholat. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian sholat, menjelaskan syarat, rukun, makruh, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan sholat, menjelaskan hikmah sholat, menjelaskan syarat Islam sholat, dan menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib. Nah, pada kali ini ada submateri, ada 4, yaitu pengertian sholat, rukun sholat, sunnah sholat, makna ibadah sholat. Kemudian bisa kalian lihat di ini ya, slide. Ada peta konsep. Kemudian pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya berdoa. Sholat menurut istilah artinya beribadah kepada Allah. Ibadah itu berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat. Bila syarat sah itu tidak dipenuhi, maka sholat kita tidak sah. Jadi harus diperhatikan betul ya, karena kalau sholat kita tidak sah, sama saja kita meninggalkan sholat. Sholat kita tidak diterima oleh Allah, sangat disayangkan sekali. Ya. Syarat-syarat sah sholat ada beberapa macam, yaitu 1. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Suci dari hadas kecil dan besar. Menutup aurat, yaitu menutup anggota badan yang tidak boleh diperlihatkan. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selanjutnya, menghadap kiblat. Sudah masuk waktu sholat fardu yang ditentukan. Melakukan rukun sholat. Paham ya? Jadi kalau mau sholat, pakaian harus bersih, badan kita juga harus bersih, tempat sholatnya juga harus bersih. Suci dari hadas besar dan kecil. Kalau setelah pipis atau berak itu dibasuhnya dengan bersih, kemudian berwudu. Kemudian kalau sedang haid, berarti kita harus mandi besar, mandi haid, disucikan dulu, baru berwudu, baru kita sholat. Kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, sudah masuk waktu sholat, dan melakukan rukun sholat. Hal-hal yang makruh dalam sholat. Syarat sah sholat sudah, yang kedua yaitu rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang dikerjakan kita di dalam sholat. Rukun bila tidak dikerjakan, sholat kita tidak sah. Rukun sholat diantaranya yaitu niat dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Jadi ketika niat, misalkan sholat zuhur, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala. Nah, itu niat juga di dalam hati bahwa saya sengaja sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan dengan saat bersama dengan takbir Allahu Akbar. Nah, ketika Allah, hatinya berkata, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun sholat yang kedua yaitu berdiri tegak bagi yang mampu.
Tapi bagi yang sedang sakit, sholat boleh dikerjakan sambil duduk atau berbaring. Boleh kedipan mata dengan syarat. Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar yang pertama. Membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Rukuk dengan tumakninah. Iktidal dengan tumakninah. Sujud 2 kali dengan tumakninah. Duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Tumakninah ini maksudnya dengan tenang, dengan diam sejenak, tidak terburu-buru. Karena sholat itu kan sedang berkomunikasi dengan Allah, jadi kita tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi harus dengan tumakninah. Paham ya? Kemudian rukun selanjutnya duduk tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Pada tasyahud akhir, memberi salam yang pertama, menoleh ke kanan, tertib, menertibkan rukun-rukun. Hal-hal yang makruh dalam sholat. Apa aja hal-hal yang makruh dalam sholat? Yaitu menahan hadas, menahan buang angin, kentut, buang air kecil atau buang air besar. Itu hukumnya makruh. Melihat ke kanan, ke kiri atau ke atas, meludah, memejamkan mata, menutup mulut rapat-rapat, menahan telapak tangan di lengan baju ketika takbiratul ihram, rukuk dan sujud, bertolak pinggang saat di kuburan atau tempat ibadah agama lain, sholat di kuburan atau tempat ibadah agama lain, muka menghadap ke langit. Sunah-sunah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar kedua bahu ketika takbiratul ihram. Itu sunah. Allahu Akbar ketika ruku, ketika berdiri dari ruku, dan berdiri setelah tasyahud awal. Kemudian 2 tasyahud awal, ketika meletakkan telapak tangan di atas punggung atau tangan kiri, mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca kalimat tasbih ketika rukuk dan sujud, membaca salam yang kedua. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas besar atau kecil, terkena najis, berkata-kata dengan sengaja, terbuka aurat, mengubah niat sholat, makan dan minum, bergerak 3 kali berturut-turut, membelakangi kiblat, tertawa terbahak-bahak, mendahului imam bila dalam sholat berjamaah, kemudian yang terakhir murtad, keluar dari agama Islam. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Sekarang makna ibadah sholat. Sholat ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sholat ibadah yang dipertanyakan pertama kali di alam kubur. Jadi tolong Ibu berpesan, kerjakan sholat 5 waktu, sholat yang wajib 5 waktu ditolong dikerjakan, ya, tidak boleh ditunda dalam keadaan apapun. Kalau sehat ya harus sholat, sakit pun juga usahakan sholat, meskipun dalam keadaan duduk maupun berbaring. Kemudian perintah sholat diterima Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat merupakan media komunikasi dengan Allah. Nah, selanjutnya hikmah sholat, yaitu dengan sholat dapat memberikan ketenangan pada hati, mendapat ridho dan pahala dari Allah, menyehatkan jasmani dan rohani, lebih dekat dengan Allah, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji, mungkar dan tercela. Penerapan dari pemahaman ibadah sholat, orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan tertib maka menghindari perilaku tercela atau akhlak majnun. Orang yang senantiasa sholat dengan baik akan berlaku jujur dan amanah, memiliki akhlak mahmudah, menerapkan kebajikan dengan cara bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari.
intisari. Intisari itu rangkuman dari pelajaran kita hari ini. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut istilah berarti bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syariat dan rukun yang ditentukan. Rukun sholat, segala sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada yang ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Sunnah sholat, amalan sholat, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, dan sholat tetap sah. Salah satu makna ibadah sebagai perwujudan penghambaan kepada Allah. Ya, demikian penjelasan Ibu pada hari ini tentang makna mari kita melaksanakan sholat. Sebelum Ibu tutup, ini ada soal latihan, silahkan dikerjakan, nanti dikumpul melalui WhatsApp ya, dikumpul melalui WA Wapre. Ibu tunggu ya, soalnya tidak banyaknya 10. Nah, tetap Ibu berpesan tolong kerjakan sholat lima waktu, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah mudahkan dan semoga kalian menjadi generasi yang soleh dan soleha. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.